boleh ditutup ya kalau gini, nggak boleh. Nggak tahu ngomong-ngomong tuh ke record juga. Kalau misalnya ke record ulang tapi mama jangan berisik terus kita. We used to think when we are younger, leaving the lies behind the wall. Then she asked me what I'm thinking, and I said, oh, nothing at all. We're not a vintage generation. It's time to lead and break the wall. Then she asked me what I'm doing, so I said, now it's time for revolution. No, 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 you don't know anymore. No, 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 you gotta love yourself and take us higher. Here we are, try to reach that. We came along with awalnya cuma sekian puluh juta, naik jadi ratusan juta, sampai akhirnya miliaran. Dan alhamdulillah yang saya bawakan pada siang hari ini, selamat bulan suci Ramadan, selamat berpuasa buat teman-teman yang beragama muslim, semoga amal ibadahnya diterima ya. Sambil ngabuburit, kita siang hari ini akan sedikit sharing-sharing tentang kondisi working from home. Dan bisa jadi siang hari ini jika Bapak Ibu semua, teman-teman semua mau mendengarkan dengan sesama, bisa jadi ya, segala macam masalah Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang menonton, baik secara kesehatan maupun terutama finansial, saya akan bahas tentang finansial, bisa jadi jawabannya ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa saja, bisa jadi doa-doa Bapak Ibu semua, teman-teman semua hari ini didatangkan, dikasih jawabannya ya. Baik, perkenalkan, nama saya Wikan Handono. Buat yang belum pernah ketemu, belum kenal, tadi saya sudah share sedikit video profil saya. Kok ekstrim videonya ya? Ya nggak apa-apa lah, biar entertain aja ya. Saya Wikan, latar belakang saya seorang dokter gigi. Aktivitas saya selain seorang dokter gigi, saya juga suka bisnis, Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya. 2010 waktu itu saya punya bisnis klinik, kemudian saya juga punya bisnis perkebunan, kemudian ada trading juga, ada kaki lima juga. Alhamdulillah semuanya tutup. Dan pukulan terbesar saya waktu itu di tahun 2011 itu, salah satu bisnis saya itu bisnis garment. Anda tahu ya, garment, ngambil baju dari pabrik gitu ya. Awalnya cuma sekian puluh juta, naik jadi ratusan juta, sampai akhirnya miliaran. Dan alhamdulillah rekan saya tidak amanah, hilang kabarnya, dan saya waktu itu harus mendapatkan beban kurang lebih 1,5 miliar, modal saya tidak kembali ya. Jadi lumayan waktu itu 2011 kondisinya ya. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, mungkin Anda saat ini sedang mencari jalan keluar, atau saat ini sedang susah, saat ini sedang mencari tambahan backup plan, atau saat masa-masa pandemi gini di rumah ini Anda pengen bagaimana caranya di rumah tetap Anda produktif, mendapatkan penghasilan. Nah, hari ini kita akan bahas gimana caranya saat Anda di rumah saja tapi tetap bisa produktif, dan insya Allah malah bisa jadi mendapatkan penghasilan. Dan bahkan saat pandemi ini selesai, target dari materi ini adalah Anda bukan hanya selesai juga pandemi, tapi masalah-masalah finansial terutama itu juga bisa terbantu dan bisa selesai. Nah, amin ya. Ini saya sharing sedikit aja. Saya coba share slide ya. Oke. Saya dentispreneur, saya seorang dokter gigi, saya juga bisnis juga. Dan ini saya mau cerita sedikit tentang perjalanan hidup saya dan apa yang saya jalankan. Semoga bisa menginspirasi dan
Anda juga bisa jauh lebih besar untuk mendapatkan hasil yang saya dapatkan ya. Nah, ini saya pengen cerita sedikit dari 2010 sebelumnya, bahkan ya 2009, 2008, bahkan 2007 saya dikenalkan sebuah buku yang namanya buku Cash Flow Quadrant. Poinnya gini, dibagi dua pola orang untuk mendapatkan penghasilan ya. Pola yang pertama, mereka kerja untuk dapatkan penghasilan ya. Dari penghasilan ini buat nyicil rumah, buat nyicil motor, buat jalan-jalan ke tanah suci dan lain-lain. Ini paradigma umum ya, 80% lebih bahkan manusia di dunia ini menjalankan pola ini. Nah, cuma di buku itu dibahas bahwa pola ini tuh orang-orang miskin. Kenapa? Karena saat mereka nggak bisa kerja lagi, tentunya penghasilan juga tidak akan ada. Dan saat penghasilan tidak ada, cicilan rumah susah, ya ngadat, rumah digade, motor dijual lagi, mobil dijual lagi, bahkan ditarik sama leasing dan lain-lain. Ini paradigma umum orang-orang miskin katanya gitu. Sebentar, dulu saya mikir, saya dokter gigi ya. Kalau saya dokter gigi, saya praktek, saya dapat hasil penghasilan hanya dari praktek saja. Berarti saya golongan ini dong. Iya, kalau saya nggak bisa kerja lagi, saya nggak bisa dapat penghasilan. Sama Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya. Makanya dulu saya mikir, sekolah dokter gigi tinggi-tinggi, duitnya lumayan banyak, tapi masuk golongan miskin. Kenapa? Karena penghasilannya tergantung dari tangan saya. Kalau tangan saya nggak bisa praktek, saya nggak bisa kerja lagi, saya nggak dapat penghasilan. Nah, gimana dengan Bapak Ibu semua para peserta acara home sharing ini? Apakah kerjaan Anda, jika Anda nggak kerja, itu tetap Anda dapat penghasilan atau enggak? Ya, apakah penghasilan Anda itu masih bergantung pada diri Anda atau tidak? Kalau masih bergantung pada diri Anda, itu tandanya Anda masih di paradigma umum, golongan orang-orang yang miskin, kata buku Cash Flow Quadrant. Nah, ternyata ada golongan minoritas yang memang justru menghasilkan penghasilan lebih besar, dan ini golongan orang-orang kaya. Bedanya apa? Mereka kerja, fokusnya membangun yang namanya aset. Ingat, aset, lain kaset, lain aset, ya, tapi aset. Nah, bedanya apa? Saat asetnya sudah jadi, perlu ditanamkan, perlu digarisbawahi, saat asetnya sudah jadi, ini akan tetap memberikan penghasilan, dan penghasilan inilah untuk nantinya buat beli rumah, buat beli mobil, buat jalan-jalan ke luar negeri, buat naik haji, buat umroh, buat semacam-macam. Ya, perlu digarisbawahi saat asetnya sudah jadi. Nah, dulu makanya saya berpikir, bedanya apa sama yang pertama? Bedanya kalau ada apa-apa sama saya, ada apa-apa sama Anda, saat Anda kerjanya bangun aset, ada apa-apa sama Anda, asetnya tetap bisa ngasilin penghasilan. Saya mikir lagi, gimana caranya seorang dokter gigi, saat saya praktek ataupun tidak praktek, saya bisa dapat penghasilan. Nah, makanya waktu itu saya berpikir untuk berbisnis. Jadi jawabannya memang harus berbisnis. Ya, karena apa? Kalau penghasilannya masih bergantung pada diri saya, masih resikonya besar, masih golongan orang miskin. Artinya saya harus mengambil langkah untuk berbisnis. Nah, cuma bisnis apa dulu yang cocok sama saya? Ya, macam-macam tutup semua, bangkrut semua, bahkan ditipu. Akhirnya saya memutuskan untuk cari investor, maju ke bank, bikin yang namanya klinik. Makanya dulu banyak teman-teman saya waktu lulus mereka hanya sekedar praktek. Bedanya kalau saya belum lulus, saya udah punya tempat praktek, sudah punya ya klinik kecil-kecilan. Ya, sampai saya lulus saya sudah ada ngelola 3-5 klinik. Nah, kenapa? Karena saya berpikir gini, kalau saya nggak praktek lagi, kliniknya tetap jalan. Teman-teman senior saya yang dokter yang kerja di sana, itu ada bagi hasil ke saya. Nah, saya berpikirlah di sana, aset itu bisa ngasilin penghasilan dan hidup kita jauh lebih aman. Tapi apakah benar-benar aman sebagai pengusaha klinik waktu itu? Lumayan. Sampai akhirnya kita dibenturkan sebuah fenomena yang sangat luar biasa yang membuat dunia ini gonjang-ganjing, boom, yaitu pandemi COVID-19 atau Corona. Ya, saya nggak tahu teman-teman, Bapak Ibu semua, apakah Anda juga salah seorang atau salah seorang dari sekian juta orang yang kena dampaknya dari serangan pandemi ini. Ya, klinik saya tutup semua. Kenapa? Karena dokter gigi resiko terbesar terkontaminasi. Ternyata aset sebagai seorang pengusaha itu pun juga tidak sangat aman. Memang lebih aman daripada sebagai karyawan, sebagai orang yang kerja. Tapi tetap punya resikonya. Nah, singkat cerita, dulu saya berpikir, sekarang gimana caranya bangun aset yang aman. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu semuanya, kalau Anda nanya ke saya, jadi dok, gimana dong dok bisnis yang potensinya besar? Saya kasih tahu pada Anda semuanya, bisnis yang tidak akan pernah tutup, bisnis yang tidak akan pernah mati sampai akhir zaman, itu adalah bisnis yang berhubungan dengan kesehatan. Kenapa?
Karena manusia butuh sehat. Karena setiap orang pasti butuh sehat. Seluruh makhluk hidup. Nah, ini saya punya data. 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Anda bisa bayangkan 97% lebihnya itu karena sakit. Orang-orang meninggal itu karena sakit, 97%-nya itu gara-gara sakit. Artinya kalau sakit kan mereka berobat dulu, ya nggak? Artinya ada 97% penduduk di Indonesia ini itu adalah market produk dari kesehatan. Market ya. Kalau kita bicara bisnis kan kita bicara potensi. Kalau kita bicara potensi, kita lihat marketnya besar nggak? Ya. Nah ini Anda bisa bayangin, marketnya besar sekali. Nah, berarti bisnis kesehatan, bisnis obat-obatan, bisnis rumah sakit, yes. Itu market yang nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah habis. Ya, cuma jadi masalah kan tidak semua orang punya peluang untuk bisa punya rumah sakit, betul nggak? Ya, selain modalnya gede, birokrasi, segala macam perizinan dan lain-lain ya, teteh bengeknya banyak sekali. Artinya tidak semua orang punya kemampuan, kapasitas dan kesempatan bisa punya bisnis kesehatan seperti rumah sakit. Nah, berarti yang simpel gimana supaya bisa ngejar kesehatan juga. Intinya gini, saya berpikir gini, kalau saya klinik, market saya orang-orang yang sakit. Saya punya rumah sakit, market saya orang-orang yang sakit. Anda bisa bayangin nggak, kalau ada potensi bisnis, kesehatan, seluruh makhluk itu bisa kena, dan bukan hanya ngejar marketnya orang-orang yang sakit saja, tapi juga bisa mendapatkan market orang-orang yang mempertahankan kesehatan. Artinya 2 tembakannya, kuratif mengobati dan preventif mencegah. Yang mengobati buat orang-orang yang sakit, preventif mencegah buat orang-orang yang sehat. Artinya marketnya sedunia, banyak sekali. Nah, apa dong yang bisa potensi bisnis yang bisa tadi ngejar market, preventif sama kuratif, mencegah dan mengobati. Nah, sebelum kita bahas tentang kesehatan lebih dalam lagi, perlu teman-teman pahami ya. Ya ini tadi bahasannya, kesehatan bukanlah segalanya, namun tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa. Anda boleh punya rumah besar, mobil banyak ya. Hilang rumah cuma hilang sesuatu, hilang benda. Hilang mobil cuma hilang benda. Tapi saat Anda hilang kesehatan, Anda bisa kehilangan segala-galanya. So penting sekali. Saat orang berpikir ini penting, artinya bisnis kesehatan tidak akan pernah berhenti. Ya, ini luar biasa. Nah, oke, jadi produknya apa dok yang bisa mudah untuk dipenetrasi ke masyarakat? Ya tentunya simple. Anda perlu paham bahwa tubuh kita itu isinya air semuanya, otak, darah, paru-paru, kemudian kulit, tulang, semuanya isinya air. Jadi simple, kalau Anda bisa dapatkan produk sebuah air yang bermanfaat, yang secara penelitiannya bagus, kemudian terbukti dan penelitiannya ada dan terbukti efeknya ada, itu pasti akan diterima masyarakat. Kenapa? Karena cuma air. Nah ini yang bikin saya senang sekali. Ini ngambilnya dari mata air ajaib ya. Salah satunya dan terutama itu adalah air Zam-Zam. Siapa yang nggak kenal air Zam-Zam buat kesehatan? Ya nggak? Semua juga tahu bahwa air Zam-Zam bagus buat kesehatan. Nah, berarti kita bisnis air Zam-Zam dok. Kalau Anda punya peluang bisa bisnis air Zam-Zam, silakan. Anda punya kesempatan, Anda punya kapasitas, silakan. Ya, cuma lagi-lagi tidak semuanya punya kesempatan sama mungkin seperti Anda. Nah, hari ini saya ingin kenalkan ternyata ada teknologi yang modern, luar biasa, itu bisa menciptakan air yang punya kelebihan mirip seperti air Zam-Zam. Kenapa mirip? Karena memang diambil dari kelebihan air Zam-Zam. Anda bisa bayangin nggak? Anda minum air Zam-Zam setiap hari, kira-kira tubuh Anda jadi jauh lebih sehat. Nah, cuma masalahnya kan kita nggak bisa minum air Zam-Zam setiap hari. Ya, kita minum air yang dikonsep benar-benar mirip kelebihannya seperti air Zam-Zam. Tapi memang bukan air Zam-Zam. Ya, tetap yang terbaik adalah air Zam-Zam. Dan ini berarti buatan manusia dong dok, berarti berbahaya dong? No, ya nanti saya jelaskan. Nah ini saya pengen kenalkan pada semuanya dan saya yakin Anda sudah banyak yang sering dengar tapi belum mengerti ya tentang produk yang namanya Kangen Water ya, bukan air hangat. Ya, orang Indonesia nyebutnya air kangen, cuma ini bahasa Jepang sebutannya Kangen Water. Nah ini perusahaan dari Jepang. Nah, sudah berdiri dari tahun 1974, artinya sudah 46 tahun berdiri. Ini perusahaan luar biasa. 46 tahun berdiri, sudah ada di 23 negara, ya 38 lokasi di seluruh dunia. Ini penting sekali perlu Anda pahami. Kenapa? Kalau diterima oleh negara-negara maju, ya bahkan bukan hanya negara berkembang tapi negara maju, artinya kualitasnya sangat terbaik.
Nah ini penelitiannya, ini sertifikatnya, ISO ya, the one and only, dan ini satu-satunya perusahaan yang mendapatkan sertifikasi dari pencegahan terhadap penyakit di Jepang, dapat dari pengakuan dari 6.500 dokter di Jepang, the one and only. Cuma saya nggak akan bahas terlalu detail tentang apa itu Kangen Water ya. Kalau Anda pengen tahu kelebihannya Kangen Water, nanti hari Jumat ya jam 1 siang waktu Indonesia Barat, itu akan ada dokter langsung yang mengulas kelebihan dari air Kangen ini berdasarkan langsung jurnal kedokterannya ya. Nanti akan disebarkan linknya oleh para pengundang Anda ya, langsung ya. Ini dokter yang bicara, bahkan saat ini dokternya masih praktek ya di Makassar, dokter Nana. Nah 3 keunggulan dari Kangen Water ini adalah pertama antioksidan, yang kedua microcluster, molekulnya kecil, yang ketiga sifat airnya basah ya. Inilah yang dimiliki juga oleh salah satunya oleh air Zam-Zam. Nah yang pertama kita bahas adalah tentang antioksidan ya. Nah intinya kalau antioksidan tuh gini Bapak Ibu semuanya. Kalau ORP positif ini mengoksidasi, yang kita kejar adalah ORP negatif. ORP itu apa sih dok? ORP ini adalah oxidation reduction potential, potensi mereduksi atau mengikat zat-zat yang mengoksidasi, potensi antioksidan. Nah jadi minus ini yang kita cari ya. Nah ini bisa dilihat ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah ini kayak gini, sayuran organik, buah organik, ORP-nya minus-minus semua. Yang kita cari adalah yang minus. Nah, saya mau tunjukkan pada Anda semuanya. Nah, ini ada, langsung aja ya. Kita lihat sedikit demonya dari, singkat aja demo dari air ini, karena saya tidak punya waktu lama. Nah, ini kita punya air-air macam-macam, dan ini ada mesin Kangen Water ya. Saya coba produksi. Saya coba ambil di gelas. Saya punya ORP meter ya, sama seperti di gambar tadi, Bapak Ibu semuanya. Nah ini Kangen Water ya. Ini fresh dari mesin. Kayak gimana? Nah, kita mau ambil langsung dari keluar dari mesin. Nah, ini kalau Kangen Water keluar dari mesin, ini banyak sekali buihnya. Anda bisa lihat di sini ya. Buihnya banyak sekali. Ini yang menandakan bahwa air ini punya gas hidrogen antioksidan. Nah, ini bisa Anda lihat. Saya punya ORP meter. Yang kita cari adalah yang yang negatif, bukan yang positif. Terus, harinya belum saya buka. Sabar ya. Saya langsung lihatkan pada Anda semuanya, apakah air ini sudah saya tuangkan tadi ya. Ini Anda bisa lihat nilainya di sini. Saya nyalakan. Pertama air soda. Positif 170, 180. Kemudian air energy drink ini ya. 190 bahkan energy drink ya. Yang bahkan 200 ya. Yang iklannya orang-orang badannya miring gitu ya. Nah, ini juga, ini air isotonik positif 200, kemudian ada air 180, 100 turun ya. Ini air oksigen 170-an. Kemudian ini ada air larutan penyegar 180-an. Kemudian ada air RO ya, dia 140-an. Kemudian ada air mineral biasa. Nah ini air mineral yang paling laris di Indonesia ya. Saya cek ini ada ternyata positif 170 ya. Nah bagaimana dengan Kangen Water? Mari kita lihat. Berapakah angkanya? Nah dia turun. Ya, ini membuktikan bahwa memang air ini punya kandungan antioksidan yang sangat baik. Ya, Anda bisa lihat. Ini kalau Anda pengen tahu, mesin saya ini mesin pertama saya beli tahun 2013. Sudah 7 tahun Bapak Ibu semua. Ya hampir 7 tahun mesin ini. Tapi bisa tetap masih mempunyai kadar antioksidan yang sangat-sangat luar biasa. Ini belum dibersihin loh. Belum dibersihin secara total loh ya. Ini masih angkanya minus 200. Belum pernah dibongkar mesin ini. Belum pernah dibongkar, belum dibersihin platnya. Jadi Anda bisa bayangin. Minus 200. Anda tahu sayuran organik, ya buah organik itu minus rata-rata paling tinggi itu minus 115 ya, rata-rata
seperti itu paling tinggi. Dan Anda untuk dapatkan angka minus 100 itu bahkan ya perbandingannya itu bisa setara brokoli itu 2-5 kilogram. Ya, Anda minum air ini 1 kali 24 jam, ya mungkin sekitar 3 liter, tergantung berat badan Anda. Itu kandungannya bisa sampai 2 hingga 5 kilogram brokoli atau sayuran antioksidan. Kebayang. Jadi jauh lebih efektif buat kesehatan, buat anti-aging dan lain-lain ya. Nah, ini tentang antioksidannya. Ya, ini yang bisa lihat buah organik minus 100 ya. Nah, saya lanjut lagi. Yang kedua adalah microcluster. Wah, ini microcluster ini dia punya kandungan kecil sekali yang berupa molekul hidrogen. Kandungan terkecil. Jadi seperti ini. Kalau Anda makan, analoginya seperti ini. Kalau Anda makan buah anggur, ya itu banyak sekali, betul nggak? Anda kira-kira mungkin nggak masuk langsung ke dalam mulut dalam satu ketika? Nggak mungkin. Kenapa? Karena mulut Anda cuma segini mulutnya, pintunya, nggak bisa masuk. Ya, sama ternyata air itu juga punya molekul yang bergerumbul, ya. Dan sel tubuh itu punya pintu, ya punya pintu sel. Jadi karena air itu sifatnya bergerumbul, kalau bergerumulnya banyak dia nggak akan bisa masuk. Air normal, air biasa dimasukkan mesin Kangen Water, ya dia pecah, ya pecah sehingga bisa masuk ke dalam sel tubuh manusia. Jadi seperti ini gambarannya ya. Ini yang sudah melewati proses dengan mesin Kangen Water, ini yang belum. Ya, singkat cerita Anda kalau pengen tahu lebih lengkapnya, nanti hari Jumat Anda langsung nonton dokter yang bahas ya. Ini kan juga dokter, iya, sama sih. Cuma hari ini saya pengen fokus bahas tentang bisnisnya. Poinnya gini, apa yang saya demokan, Anda juga bisa demokan kepada orang lain. Kalau orang lain ngeliat, orang lain tentu lebih yakin. Saat orang lain lebih yakin, nah disitulah market jauh lebih mudah Anda jualin kasarannya gitu. Nah, yang kedua adalah pH chart atau pH dari air ini itu sifatnya adalah basah. Kalau basah itu, ini saya tunjuk aja ya. Kalau basah itu di atas 7 nilainya, 8, 9, 10 sampai 14 ini basah. Ya, di bawah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini asam. Oke. Nah, normalnya itu pH darah kita 7,365. Ini pH normal. Cuma pada kenyataannya Anda boleh cek orang-orang yang sakit di rumah sakit, semuanya dicek urin, dites pH darahnya, semuanya rata-rata di bawah 6. Kenapa? Karena tubuh mereka sakit. Saat asam tubuh Anda sakit. Kira-kira kalau asam bikin tubuh Anda sakit, sementara basah bikin tubuh Anda sehat, kira-kira bagaimana? Asam atau basah? Ya, ini saya punya data-data yang asam, yang perlu dihindari, dan saya punya data-data yang basah. Ya, cuma saya pengen garis bawahi adalah apakah air Kangen Water ini asam atau basah? Mari kita lihat. Serta air-air di sini apakah asam atau basah? Poinnya adalah makin kuning, makin oranye itu buruk, sementara yang baik adalah biru bahkan sedang ungu. Nah, mari kita lihat di sini demonya. Karena saya di sini materinya adalah membahas gimana caranya teman-teman semuanya bisnisnya bisa mudah dan dapat penghasilan. Oke, saya pengen kasih gambaran. Seperti inilah nanti saat Anda jalankan usaha ini ya. Bisa dengan cara seperti ini, bisa juga dengan cara menyebar link ini. Event seperti ini, video seperti ini, bukan video, ini live ya. Ini akan kita putar, kita akan mulai seminggu sekali. Bahkan kita punya ada 4 event dalam waktu 1 minggu. Ya, 2 yang paling utama. KAT Health Talk sama Kangen Gathering Online hari Minggu nanti. Ini yang diputar. Orang nonton, orang melihat videonya, orang yakin, orang beli. Market buat Anda, penghasilan buat Anda semuanya, meskipun Anda di rumah. Oke, nah ini contohnya. Ini ada air macam-macam ya. Ada air soda, ada energy drink, lagi-lagi. Ini ada air ion, ada air oksigen, larutan penyegar, air RO, air mineral. Saya coba teteskan dengan, ini namanya pH drop. Ya, pH drop ini buat mengecek pH. Ya, diteteskan ke air apapun dia akan berubah warna sesuai kandungan pH-nya. Ingat, makin kuning, makin oranye, makin buruk. Kita akan tes pertama ke air soda. Ya, ini bisa dilihat pH-nya ya. Oke. Anda bisa lihat dari gambar ini. Saya aduk dulu. Warnanya jelas terlihat kuning ya, kuning bahkan oranye. Ini kuning,
ini kuning. Nah inilah yang biru muda. Biru muda. Oh berarti ini bagus dong dok. Ya aman. Tapi tadi lagi-lagi dia mengoksidasi. Tadi sampai minus 170 ya nggak secara ORP yang kita cari dia positif 170. Yang kita cari adalah yang minus. Nah Anda bisa lihat sini kuning semuanya, nggak ada yang beres. Nah kita coba cek air Kangen Water. Berapakah pH dari Kangen Water? Nah, bisa dilihat warnanya. Cantik sekali. Dan inilah yang perlu Anda konsumsi setiap hari. Ini aman dok kalau dikonsumsi setiap hari warnanya biru gini. Bukan warnanya ini karena yang membuat warna ini kan pH dropnya. Ya, warnanya mah bening. Aman, sangat aman. Bahkan Anda perlu. Banyak yang nanya ke saya, dok, minum Kangen Water ini kalau berlebihan nanti gimana ke tubuh? Nanti kalau tubuh kita hiperalkali gimana? Terlalu basah gimana? Saya coba searching di Google jurnal-jurnal kedokteran segala macam, hampir tidak mungkin. Ya kenapa? Karena basically tubuh Anda itu sudah asam. Lagi makanan Anda asam, tubuh Anda memproduksi asam, mitokondria Anda memproduksi asam. Jadi seluruh tubuh Anda ini memproduksi asam. Ya. Itulah kenapa diciptakan makanan-makanan sehat, sayur-sayuran, buah-buahan yang organik, itulah makanan sehat. Dan mayoritas buah-buahan dan sayur-sayuran itu 95% lebih itu sifatnya seperti kayak gini. Bahkan ada yang pH-nya 11, pH-nya 9,8, pH-nya 10, itu sayur-sayuran, buah-buahan. Dan saya yakin semua sangat dianjurkan buat makan itu. Ya, kenapa? Karena untuk menyimbangkan yang namanya homeostasis. Sebuah konsep keseimbangan. Saat tubuh Anda seimbang, tubuh Anda bisa menyembuhkan dirinya dengan sendirinya. Ya, jadi konsep inilah yang didapat di sini. Nah, air ini menyeimbangkan pH tubuh Anda, pH darah Anda. Saat pH darah Anda normal, pH darah Anda bisa mencapai 7,365 dengan air ini. Karena tubuh Anda sudah asam, diseimbangkan dengan air ini, maka tubuh Anda akan memiliki antibodi yang jauh lebih bagus. Begitupun teman-teman semua, para peserta home sharing online pada hari ini, jika Anda memiliki ketakutan terhadap serangan COVID atau corona ini, ya satu-satunya bahkan terbaik adalah herd immunity. Ya terbaiknya sebenarnya kita menghindar. Cuma saat sudah kena, ya belum ada obatnya sampai saat ini. Ya dengar-dengar ada vaksin dan lain-lain. Tapi sampai saat ini obat yang kita punya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan saya dengar informasinya saudara kita, teman kita yang di Jawa Tengah membagikan air ini. Itu ada pasien yang positif, alhamdulillah sembuh, normal, sehat lagi. Ya COVID-19-nya hilang dari tubuhnya. Ya, alam apakah wasilah nyari ini atau enggak, tapi beliau minum air ini banyak sekali. Nah, jadi penting sekali kita buat ngejar ini. Jadi di masa-masa working from home ini akan banyak orang-orang melihat air-air yang seperti ini, air-air yang dibutuhkan, terutama yang memang bukan hanya sekedar menghilangkan haus saja seperti ini, apalagi yang warnanya seperti ini sudah ngilangin haus, katanya juga ngilangin yang kesehatan. Ini karena sifatnya asam semua. Anda butuh yang mampu menstabilkan tubuh Anda dan mampu menaikkan antibodi tubuh Anda. Ini pH-nya, ya. Oke, saya nggak panjang lebar aja tentang kesehatan. Kita fokus di bisnis nanti ya. Baik, kita lanjut. Nah, ada telepon. Nah, jadi simpelnya gini, kenapa saya tunjukkan demo-demo tadi? Karena supaya teman-teman semua melihat segitu simpelnya. Kira-kira kalau teman-teman semua ngeliat demo dari airnya, jadi tertarik nggak untuk mencoba air ini? Apalagi di masa puasa ini. Waduh, nanti dibahas deh sama dokter Nana ya hari Jumat. Itu begitu bagusnya merehidrasi tubuh Anda. Nah ini jurnalnya. Oke, saya belum. Oke, ini dia. Nah ini sudah ada 300 jurnal dan nanti salah satu jurnalnya akan dibahas di hari Jumat siang ya. Stay tune, hari Jumat siang jam 1 akan dibahas bagaimana manfaat Kangen Water buat merehidrasi tubuh Anda di masa Ramadan ini supaya imun Anda naik dan Anda tetap fresh, layaknya benar-benar orang yang fit tanpa ada sakit. Nah pertanyaannya, itu bagus sekali mesinnya, berapa harganya ya? Berapa harganya supaya kita bisa mulai berbisnis Kangen Water ini? Ya, harganya saya akan langsung kasih yang terbaik pada Anda semua ya, sesuai yang digambar ini
model mesin K8 ya. Ini mesin K8, ini yang terbaik namanya. Yang di belakang saya ini model mesin SD501 ya. Ini yang best seller ya. Saya langsung kasih yang terbaik aja buat Anda semuanya, yang antioksidannya terbaik ya. Saya juga punya ini, kebetulan saya di rumah saya ada 2. Satu ini saya taruh di bawah ya, ini saya di lantai 2. Kemudian yang ini saya pakai buat, biasanya di sini banyak orang tamu senam minumnya pakai yang ini ya. Nah, harganya murah sekali, 63,9 juta. Anda investasi ini sekali aja ya. Wah dok, di masa kayak gini investasi 64 jutaan, ini belum termasuk ongkos kirim, belum termasuk instalasi loh ya. Ya anggaplah 65 juta. Pak yang benar aja. Ngomong-ngomong gini, saya pengen kasih tahu Bapak Ibu semuanya. Kita langsung bahas bisnis ya. Saya punya klinik, oke? Saya punya klinik. Modal klinik saya tuh range-nya 300 sampai 500 juta. Oke. Sekarang lagi masa di pandemi gini, saya bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Kita bicara bisnis aja. Dan ngomong-ngomong 65 juta, kira-kira Anda mau bisnis apa di luar? Ya, buka bisnis air minum, jus-jus, atau bisnis boba-boba dan lain-lainnya, ya belum tentu sehat juga, ya malah bikin penyakit, terus belum ngurus perizinannya dan segala macamnya. Kemudian apakah sudah pasti jalan, sudah pasti lancar? Belum tentu. Anda investasi apa? Mesin ngepresnya, Anda investasi apa? Sewa tempatnya, segala macam, bla bla bla. Oke, kalau nggak laku gimana? Hilang semuanya, betul nggak? Yang Anda bawa pulang apa? Inventaris tuh, paling meja, boot, mesin press, dan lain-lain. Betul? Hilang semua. Tapi kalau ini Anda investasi, sekali saja mesinnya, Anda bisa manfaatkan oleh orang keluarga Anda, orang tua Anda bisa, ini kelebihan-kelebihannya, Anda bisa bagikan juga mesinnya, airnya, Anda bisa sedekahkan sehingga Anda bisa dapatkan berkah yang luar biasa, bahkan mampu mengetuk pintu langit kalau bahasa saya, sehingga pertolongan Tuhan, pertolongan Allah hadir ke hidup Anda, sehingga masalah-masalah uang, masalah-masalah kesehatan itu bisa terbantu. Kenapa? Karena Anda bersedekah, Anda bermanfaat. Sekali doang investasinya. Sementara bisnis yang lain terus berputar. Anda mau jualan apa? Terus butuh modal. Ini cuma sekali aja investasinya. Murah sekali. Dan lamanya ini garansinya 5 tahun ya. Long life-nya Indonesia 25 tahun bicaranya. Tapi di Amerika klaimnya 35 tahun. Kita pernah dimarahin. Mesin ini 30 tahun ke atas ya, kata para distributor di Amerika. So anggaplah 5 tahun ya kira-kira, nanti hitung-hitungannya gimana caranya bisa balik modal dan bahkan bisa besar. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu semuanya, ini bisnis bukan musiman ya. Kalau masa pandemi gini Anda bisnis masker sebentar turun, betul nggak ya? Corona udah mulai berkurang ya, masker pasti turun. Orang udah punya masker, selesai. Nah ini bisnis long life. Nanti saya kasih tahu konsep bisnisnya. Nah ini macam-macam mesinnya. Nah ini yang tadi saya tunjukkan yang ada di rumah saya, mesin SD501 ya. Ini harganya kalau yang seperti saya di belakang ini 48.510.000, belum termasuk ongkos kirim dan instalasi, anggaplah sekitar 47 juta lah. 47 juta. 50 juta maksudnya. 50 juta ya. Nah, ini model-modelnya. So, ini bisnisnya Bapak Ibu semuanya, ini produk yang akan kita pasarkan. Dan kalau memang Anda kreatif, Anda bisa juga pasarkan airnya bisa asal ya. Saran saya, dan ini saran benar-benar perlu digarisbawahi, Anda harus urus izinnya ya. Nah ini mesinnya, saya pengen sedikit kasih gambaran fitur dari mesin Kangen Water. Ini ada tombol-tombol, Bapak Ibu semuanya. Ya nggak kelihatan, ya sudah lah ya. Nah ini saya bisa deketin sih. Nah ini ada tombol-tombolnya. Nah ini pH 8,5, ini pH 7.